saya berlatih dan bertanding, saya merasakan kalau XTR itu smooth ya, jadi tidak kasar ketika kita main shiftingnya. Terus untuk remnya, dia itu kunciannya sangat sangat agresif gitu. Karena kebetulan karakter saya itu kalau ngerem itu cuma sebentar lepas, jadi bukan yang harus dipegang terus tuasnya gitu kan, handle-nya. Tapi saya tuh memegangnya cuma sebentar saya lepas gitu. Jadi untuk mengunci, untuk mengontrol speednya sangat enak dan cepat sekali buat saya. Gitu. Oke. Itu beda banget sama saya teh. Bawaannya ngerem terus ya. Kenapa? Bedanya gimana, Mas? Kalau saya kan bawaannya. Itu bikin jadi boros kampas remnya itu, Mas. Oh gitu ya? Terutama kan Teh Kusma ini atlet enduro ya. Ya, sekarang saya sedang sudah 3 tahun yang lalu saya menekuni enduro. Jadi di mana enduro itu olahraga sepeda yang antara mix cross country sama downhill. Jadi ketemunya enduro. Ini Teh, saat ini kan Teh Kusma kan sebagai atlet enduro nih. Ya. Yang kita tahu enduro kan tracknya banyak tanjakan juga ya. Ya. Nah ini terbantu banget ya sih Teh dengan menggunakan. Kalau menurut saya dengan Shimano mengeluarkan 12 speed bagi insan olahraga sepeda yang khususnya memperdalam olahraga yang sekarang itu kan 11:51. Sedangkan enduro itu ketika ingin melaju ke arah puncak startnya ini sangat terbantu sekali, jadi sudah tidak perlu loading mobil lagi, Mas, gitu, Mas. Jadi dengan kita shiftingnya menggunakan 12 speed, ini sangat terbantu sekali, Mas. Gitu. Sangat terbantu, benar. Iya, terbantu, Pak. Sangat terbantu sekali, Mas. Iya. Terus di shiftingnya lembut gitu, Mas, soft gitu, tidak kasar, tidak jedak gitu. Jadi ya lembut gitu, Mas. Benar. Soft gitu kalau gitu. Jadi memang ciri khas dari shiftingnya itu ini berdasarkan dari review dari teman-teman rider semua ya. Kalau memang Shimano ciri khas shiftingnya itu lebih lembut atau lebih smooth. Itu kan ada hyperglide plus gitu. Iya. Teknologinya dia cukup sangat bagus sekali. Jadi ketika perpindahan gigi pun juga mengalami agresif. Lancar sekali gitu. Teh Kusma. Siap. Mau tanya nih. Iya. Ada tips nggak nih untuk merawat direkturnya? Biasanya dia perawatannya gimana sih? Tips dari saya, ketika kita sudah selesai berlatih ataupun berlomba, kita itu harus secepatnya mencuci si grup set kita dengan cara misalkan keterbatasan dengan alat cuci yang khusus, tapi kalau saya bisa langsung pakai air, kita pakai sabunnya, pakai Sunlight, karena di handle terutama yang XTR sama XT itu kita harus merawat ketika kena keringat itu sangat merusak, jadi harus secepatnya dicuci, Mas. Terus gearnya, sprocketnya juga harus cepat dicuci, Mas. Jadi ketika sepeda sudah masuk dalam rumah, grup setnya semuanya juga sudah bersih gitu, Mas. Jadi jangan sampai dibiarkan sehari 2 hari. Kalau saya setiap berlatih sebelum masuk ke rumah atau ke toko saya grup set XT dan XTR saya tuh kotor. Begitu masuk sudah bersih, Mas. Itu cara merawatnya. Aduh, jadi rasa tersinggir. Jadi itulah. Jadi itu selain untuk memelihara dari air dari keringat kita, tapi kita setelah mencuci langsung gitu, Mas. Gitu. Mengecek langsung grup set kita. Takutnya ada kekurangan apa gitu setelah kita melaksanakan latihan. Gitu.
Kalau saya dua-duanya sangat mantap karena dua-duanya memiliki kelebihan sama-sama. Kalau sudah dari XT ke XTR itu yang jelas itu pasti lebih jos, lebih ringan. Tetapi dari XT juga sudah memberikan manuver ketika kita berlatih. Selain agresif di shiftingnya, juga soft ketika kita mengoper gigi kita, gearnya. Nah, di XT ini ada kelebihannya juga, jadi lebih tahan gitu. Kalau XTR memang sangat mewah. Yang jelas XTR juga paling the best. Oh, iya. Karena memang dia material yang dibuat di material yang bisa memang secara durability XT akan lebih kuat. Saya kasih tipsnya, sebetulnya kita kembalikan lagi ke personal kita sesuai dengan budget. Kalau budget konsumen memenuhi syarat untuk bisa meminang XTR, kenapa harus XT? Karena XTR itu lebih bagus. Tetapi kalau konsumen sudah menyiapkan untuk budget XT, ya jangan yang Biore, beli saja yang XT gitu Mas. Jadi di mana konsumen itu tuh sudah sesuai dengan budget. Karena dua-duanya juga worth it. Sudah tepat pilihannya. Apakah memakai triple chainring untuk pemula nih seperti apa gitu? Mungkin Teh Kusma bisa jawab? Ya, kalau untuk pemula memang sangat dianjurkan sih ya, karena triple chainring itu bagi pemula itu juga sangat membantu. Kenapa dibilang sangat membantu? Karena pemula itu memang dia sedang awal-awalnya untuk menaikkan performa dia, dan ketika dia misalkan menemukan tanjakan, ketika dia tidak bisa memakai yang 32 artinya tengah medium, dia bisa memakai yang paling kecil, yaitu di 24 ataupun ada yang di 25 yang kecilnya. Jadi kalau untuk pemula kalau memang 12 feet itu juga bisa dibantu gitu Mas. Karena Shimano ini memang sudah memberikan komponen yang mix, di mana para konsumen bisa menggunakan semudah mungkin gitu. Walaupun single chainring tapi belakangnya sama Shimano dibesarkan, yaitu di 11 ke 51. Tetapi yang triple chainring biasanya belakangnya 6 dan ada 42 sampai 46. Perlu di-share juga karena ini kan atlet yang cukup berprestasi dalam jangka waktu yang aman, dan mungkin menurutnya beliau ini masih belum tahu bagaimana. Mungkin bisa memberikan tips nih buat rekan-rekan riders gimana caranya menjaga performa supaya tetap maksimal ini, gimana? Ya, yang penting satu, teman-teman itu latihannya juga kan harus rutin ya. Jadi kalau misalkan dalam 1 minggu bisa diambil 3 atau 4 hari minimal bagi teman-teman yang bekerja, ataupun bisa ditingkatkan ketika waktunya sangat sempit, bisa ngerol juga ataupun sepeda statis di rumah ataupun di kantor gitu. Nah, tetapi bagi teman-teman yang banyak meluangkan waktu di luar atau outdoor, untuk menjaga performa itu sangat bagus ketika kita itu selalu ada di dalam track yang agak tinggi. Karena kalau datar ya pasti larinya ke power, tetapi kalau misalkan nanjak itu larinya juga ke daya tahannya juga, sama ke endurance kita itu larinya kita main kardionya lebih banyak. Tapi kalau datar pasti lebih banyak main di powernya. Kalau nanjak pasti lebih banyak main di kardio karena dia harus menggunakan gear yang ringan gitu. Itu Mas. Ya. Spesifik ini menanyakan ya betul. Ya, dan satu lagi Mas, boleh saya ini Mas. Nah, kelebihan Shimano ini grup set yang sangat mudah didapatkan, dan ketika ada sesuatu yang memang rusak, misalkan yang memang harus pada waktunya diganti, kita tidak susah seperti
grup chatnya kita lebih banyak tersedia gitu Mas. Ini kelebihan Shimano, lebih banyak menyediakan alat-alat yang memang bisa di-compare, bisa dikombinasikan gitu Mas. Itu yang sering saya alami, tidak susah untuk mendapatkannya gitu. Bukan masalah saya di ambasadorin sama Shimano, tetapi bagi konsumen yang lainnya pun selalu bilang memang sangat mudah untuk mendapatkan perlengkapan untuk menunjang part Shimano-nya. Itu Mas. Oke. Ya. Lagi, Pak? Karena itu aja sih ya. Memang saya setuju dengan Mbak Usman bahwa memang komersi Shimano ini ada di mana pun, mudah untuk dicari istilahnya. Jadi after sales service-nya pun misalnya kalau ada part-part yang mungkin displiketnya yang tadi seperti bilang tadi mungkin ada bisa jadi cepat haus itu pengantinya juga. Dan oke Teh. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Sugi, Mas Sugeng, dan Shimano dan teman-teman. Jangan lupa selalu beraktivitas olahraga sepeda biar kita semuanya sehat. Siap Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Tadi ngomong soal banyak rider, satu lagi tutorialnya banyak juga. Iya betul. Jadi kalau kita mungkin nggak sempat ke bengkel atau gimana, kita bisa cek tutorial banyak untuk entah setting atau sebagainya. Iya betul. Ini pasti ada like comment lagi nih, pertanyaan lagi ada belinya di mana nih kalau misalnya saya mau beli? Ya. Jadi kalau untuk XTR mungkin agak lebih limited ya, karena memang nggak semua toko menyediakan. Jadi kalau memang ada rekan-rekan traders di sini yang pengen tertarik membeli XTR misalnya, nah itu bisa menghubungi toko terdekat untuk mengutarakannya saya ingin membeli pusat XTR. Dan mungkin dari nanti toko itu akan nanti menghubungi kami untuk mengorderkan barangnya. Nah untuk XT dan SLX itu jauh lebih sudah ada di dulu. Jadi secara ketersediaan harusnya memang lebih mudah karena memang XT dan SLX ini sudah beredar jauh sebelum Biore ya. Jadi bisa menghubungi ke toko-toko terdekat jika memang rekan-rekan di sini kesulitan, mungkin bisa menghubungi sosial media kami, mungkin nanti akan merekomendasikan toko mana yang memiliki stoknya, kira-kira kita menyarankan seperti itu. Dan untuk Biore karena memang produknya produk baru, maka mungkin masih perlu waktu ya supaya bisa hadir di semua daerah gitu ya. Jadi perlu waktu, tapi akan segera hadir. Sekarang itu sudah hadir, cuma mungkin namanya proses pengiriman ya pasti butuh waktu gitu. Tapi nanti cepat atau lambat pasti akan sudah benar-benar. Jadi itu riders catat, pokoknya bisa didapatkan di toko sepeda terdekat ya. Kalau belum ada ya hubungin aja karena pasti insya Allah ada juga. Ya ini lanjut lagi ada pertanyaan untuk Xtrail 5 kalau pakai 12 speed bisa nggak atau maksimal 11 speed? Jadi gini, terus terang saya tidak memahami spek detail dari Xtrail ya. Cuma gini, untuk 12 speed, kita mungkin ada line up 12 speed di sini. Nah, untuk varian 12 speed sendiri itu tersedia memang dalam pilihan boost atau normal dan bahkan bisa dikombinasikan dengan yang QR. Tetapi kembali lagi, hubnya pun harus dipilih lagi. Jadi misalnya kalau yang rider sebutkan di sini ada Xtrail 5, dalam asumsi saya mungkin Xtrail 5 ini masih menggunakan OLD 135. Maka rider bisa mencari hub Micros Plan QR OLD 135. Nah selama itu bisa didapatkan, itu bisa dipasang dan dikombinasikan dengan joystick. Dan untuk dari hub Shimano sendiri sudah ada yang menggunakan Micros Plan dan QR OLD 135 itu sudah ada. Tapi memang model dari rotor mountnya adalah center lock, ya bukan sport ya betul.
Lanjut lagi nih, kita ada pertanyaan. Wah, ini ada nih pertanyaan yang out of the box. Ada Angela kan nih next untuk 13 feet. 12 feet ini masih tren. 12 feet ini sekarang masih tren. Dan pastinya saya yakin dari Shimano Jepang masih sudah mengembangkan research and development seperti yang lupa. Cuman sampai sekarang memang saya belum mendapat informasi dari Shimano. Terus terang belum ada. Jadi mungkin kita tunggu aja mungkin ya. Suatu saat mungkin ya. Cuman saya yakin tidak dalam waktu. Ini mungkin yang tanya udah pernah cobain nggak? Ini udah bosan. Ini saya punya lebih nih itu. Lalu ada pertanyaan lagi kayak ini kalau Frank masih Deore, kita asumsi Deore yang kemarin ya 12 feet tapi RB Sinter pakai XT, Deore XT, itu rasanya gimana? Ya, pastinya sih karena memang setiap series atau setiap produk ini dibuat dengan harga yang berbeda juga, pastinya sistem yang digunakan pun pasti ada bedanya. Jadi kalau misalnya contoh dari Brian Rider ini kerennya masih Deore, tapi RB-nya XT, sudah pasti sistemnya akan lebih baik daripada Deore. Oke, pasti akan lebih baik. Jadi lalu sudah tersedia di semua roda ini? Kebetulan saya bukan tim dari Rodaling ya, jadi kita dari Shimano Indonesia dan setahu saya jujur aja Rodaling kayaknya sudah beberapa outlet sudah ada untuk yang Deore 1x12 maupun Deore yang 1x11. Oke ya. Jadi mungkin hubungi aja langsung gitu ya. Rodaling terdekat dimanapun Anda berada, mungkin bisa cek stok dulu ada enggak gitu ya di situ. Kalau ada buruan dibeli ya, karena memang jumlahnya sekarang belum terlalu banyak. Nah itu kan tadi pertanyaan dari live comment, sekarang kita juga ada pertanyaan nih dari yang ada yang kemarin ya. Kita ada visualnya juga. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan nih, tadi sempat saya lihat. Ini dari Kresnau_Aji. Grup saya 12 feet family ini dipakai untuk jenis sepeda apa aja? Jadi bisa di sepeda apa aja? Ya, yang pasti karena ini adalah line up dari MTB, pastinya dipakainya di sepeda MTB. Pastinya MTB. Jadi sepeda kategori XC maupun kategori enduro, bahkan downhill, tapi downhill kebanyakan nggak perlu sport sebesar ini, biasanya ya pasti burungnya kecil-kecil, itu pasti bisa. Yang pasti nggak bisa adalah kemungkinan sepeda lipat kan, karena sepeda lipat mengaruh dari kecil, nyangkut, artinya bisa nyangkut. Ya itu sih. Kalau untuk road bike pun juga nggak perlu pakai kombinasi yang seperti ini. Jadi pastinya semua jenis sepeda MTB pasti bisa. Nanti Anda tinggal cocokkan OLB-nya. Apakah pakai normal itu 142 atau pakai boost 148 atau bahkan masih pakai pimpanya 135 gitu ya. Lalu ada pertanyaan juga dari Jaminuddin _17 _ enak nggak sih dipakai nanyat? Waduh, ini saya sekarang coba share ya. Sangat terbantu banget, terutama kalau misalnya tanjakan yang agak teknikal ya. Jadi yang 51-nya ini benar-benar terbantu. Jadi pas goes itu kayaknya yang tadi sebelumnya nggak bisa achieve, jadi insya Allah bisa achieve pakai yang 51. Betul sekali. Dan memang sejujurnya kalau saya masaknya, kebetulan saya juga menggunakan Shimano 12 feet ini di sepeda. Saya beberapa kali main enduro di Jawa Timur. Ya. Mungkin kalau rekan-rekan riders di sini mungkin pernah tahu Tuturulan di Pasuruan itu ya, di Pasuruan. Itu saya beberapa kali main di situ. Dan terus terang untuk yang 51 ini saya belum pernah pakai. Jadi saya belum pernah pakai sampai 51 karena memang di sana kebetulan tanjakannya nggak ada yang ekstrim sekali. Tapi saya yakin dengan sprocket sebesar ini pastinya kalau Anda nanjak pun masih akan terbantu. Kecuali kalau kita nanjaknya nanjak tembok gitu, mungkin akan sulit gitu ya.
Tapi 51 itu pasti. Jadi kalau jokesnya teman-teman kayak buat ngajak pon itu apa? Oke, lanjut lagi ada pertanyaan dari udah tamat, ini saya kenal kayaknya. Rasius sprocketnya sama nggak nih antara XTR, XT, SRX maupun DOL? Jadi mungkin rasiusnya. Ya, jadi selama menggunakan 12 bit ya, kita komparasi 12 bit dan dengan range sprocketnya adalah 10 sampai 51 bit, jumlah bit di setiap centering di sprocketnya kemungkinan sama ya, kemungkinan sama. Cuman yang membedakan nanti ya tinggal beratnya. Nah, oke, kita lanjut dari Alfiana Dinur. Money for value untuk DOM 6100 itu apa saja? Ya, oke. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa sebelumnya Shimano sudah ada dengan XTR, XT dan XT. Nah setelah itu karena melihat animo masyarakat mengenai 12 bit sudah semakin meningkat, Shimano juga meluncurkan produk yang lebih terjangkau dengan harga lebih terjangkau yaitu DOE. Jadi pastinya dari setiap line up komponennya dari DOE, baik itu dari chainwheel-nya, mindset-nya, RD-nya, sprocketnya, shifter-nya, bahkan disc brake-nya itu harganya di bawah dari XT dan XT. Pastinya semua itemnya secara keseluruhan itu berdomain sprocket. Bahkan ketika dikombinasikan, kita compare dengan seri DOE M6000 sebelumnya yang masih 10 speed, harganya yang 12 speed ini sudah lebih mahal sedikit, gitu. Ya, lebih mahal sedikit. Ya. Jadi bisa dipastikan untuk DOE 1.12 speed ini harganya amat sangat ya. Oke, ini lanjut lagi dari Akbar Prima Rambang. Jadi saya sekarang pakai DOE XT M8100. Ya, ini. Untuk crank plus centering X-nya cocoknya 32 atau 34 sih? Oke, sebenarnya mungkin banyak rider sini yang sudah menggunakan sepeda termasuk Hagen ya. Sebenarnya front crankset atau front chain wheel menggunakan 32 atau 34 itu tergantung dari kebutuhan kita. Yes, tergantung dari kebutuhan kita. Karena ini akan berkaitan dengan rasio dari group setnya sendiri. Otomatis analoginya seperti ini. Ketika crank depan itu lebih besar dari sebelumnya, pasti akan berasa lebih berat. Artinya kadang-kadang kita mungkin butuh untuk mungkin power, itu oke. Tapi kadang-kadang ada orang yang saya panggungnya kalau nanjak enteng terus, maka butuh centering yang di depan akan lebih kecil. Jadi tergantung kebutuhan. Jika memang kadang-kadang dari riders itu merasa 32 sudah terlalu ringan sekali mungkin ya, tidak ada salahnya untuk melakukan upgrade menjadi centering yang lebih atau bahkan mungkin 36. Ini pengalaman saya juga sih Pak, kalau sepeda taxi itu kalau butuh speed juga, saya biasa pakai 34 atau 36. Tapi kalau misalnya trail atau enduro 32 sih kalau menurut saya, karena kan dari segi bobot sepeda dan juga tracknya lebih enak itu kalau 32. Ya, jadi tergantung dari karakteristik Anda mengendarai sepeda ini seperti apa. Ya, mau dibawa kemana juga. Ini lanjut lagi nih dari Riyad.Firkon. Bisa nggak nih upgrade 12 speed dari Acera 9 speed? Jauh nih, 9, 10, 11, 9. Jauh. Gini, yang pasti adalah kalau bisa sih pastinya jawabannya bisa ya. Karena dari 12 speed sendiri seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dari Shimano sudah ada free hub yang QR yang OLD-nya 135. Ya. Itu bisa. Pastinya bisa, tetapi bisa dipastikan semua komponen yang di sebelumnya di Acera itu tadi pasti diganti. Ya. Nah, bisa kompatibel, sama sekali nggak bisa kompatibel. Bahkan 11 ke 12 itu tidak akan kompatibel. Wajib diganti. Jawabannya bisa. Berarti mulai dari crankset, RD, rantai, semua ya. Semua harus ganti gitu ya. Bahkan kita masih lihat juga ada mungkin beberapa frame yang memang di bagian tailnya mungkin terlalu sempit atau apa yang ada mungkin menyentuh dari sprocketnya. Ya itu aja yang perlu diperhatikan. Jadi memang bentuk dari frame sendiri itu setiap aplikasi pastinya berbeda.
Nah, saya sarankan mungkin rekan riders yang bertanya ini silakan menghubungi mungkin toko terdekat untuk konsultasi. Tapi secara teori bisa. Ini ada pertanyaan dari live komen lagi, kita baca lagi Pak. Apakah bisa beli terpisah nggak sih? Jadi saya mungkin pengen sukses, langsung yang mungkin belinya bisa. Ya, untuk XT dan SLX sekarang sih tersedia versi individualnya. Ya, tapi untuk Diore masih belum, karena Diore ini relatif baru. Jadi dari kami sendiri sekarang ini masih menyediakan berupa boxset. Tapi pasti di masa mendatang kita akan sediakan pecahan. Karena dan juga mungkin untuk kebutuhan misalnya replacement atau upgrade itu kita pasti akan. Ya. Ini ada lagi pertanyaan, kalau untuk sepeda hardtail nih, buat lompat-lompat, wah ini enak gigi atau gimana ya? Cocok nggak pakai 12 speed? Kembali lagi, hardtail, kalau saya mikirnya hardtail itu kebanyakan untuk pesantren ya. DJ memang ada, cuma di Indonesia DJ itu nggak terlalu banyak. Kalau kita ngomong cross country, pastinya cocok. Karena cross country itu tidak seperti enduro yang lebih bervariasi. Bahkan cross country itu mungkin antara turunan sama tanjakannya lebih banyak tanjakannya ya. Jadi ya, kalau lihat karakteristik cross country, pastinya cocok kalau kita ngomong cross country. Tetapi kalau kembali lagi, kalau misalnya makin bilang, wah ini kayaknya enak DJ, jangan DJ nggak terus gede-gede ini. Ya, nggak terus seperti itu. Dia bilang pengen lompat-lompat yang mana? Mungkin cross country tapi sekali apa gitu ya. Lalu, oh ya ini ada dari segi performa, jadi kita skip SLX langsung ke CVT. Ya, oke. Pastinya dari segi CT-nya pastinya beda. Jadi antara secara performa, oke. Kalau kita ngomong performa, ada kaitannya dengan ridernya sendiri ya, kemampuannya seperti apa. Karena memang komponen itu adalah salah satu penunjang ketika kita bersepeda. Tetapi kembali lagi energi kita sampai sejauh apa. Tapi yang pasti yang saya pastikan adalah untuk XP dan teori pastinya akan berbeda ketika digunakan. Smoothnya pun juga akan berbeda, braking sistemnya pun juga pastinya akan berbeda, gitu ya. Untuk RD-nya pun pergerakan shifting-nya untuk membantu shifting ketika perpindahan gigi untuk pasti akan berbeda. Pasti akan jauh lebih smooth daripada teori, pastinya seperti itu. Tapi kembali lagi energi atau tenaga dari juga ikut menentukan. Dan di sini kalau saya lihat nih untuk di bagian kaliper ya, kalau di Diore ini kan koleksi kita lihat kayak ada pinnya nih. Ya betul. Diore masih belum ya. Jadi kebetulan gini, kalau untuk kalipernya Diore ini karena memang ada pinnya dia sudah menggunakan hashtag. Oke. Jadi hashtag itu supaya ini sekedar mungkin kita berbagi ilmu lah ya. Jadi ketika kita melakukan braking itu kan ada panas yang ditimbulkan. Dan kalau brake itu terlalu panas, ya, maka oil atau mineral oil di dalamnya, cairan di dalamnya itu akan mendidih. Akibatnya mendidih ada penguapan. Penguapan itu yang membuat rem jadi blong. Jadi karena ada bubble di dalamnya, jadi piston itu menekan udaranya, bukan oilnya. Itu yang menyebabkan blong. Blong itu jadi bukan tiba-tiba brake-nya menguap hilang, bukan. Karena ada penguapan karena panas. Sehingga ada bubble, jadi ketika piston ditekan dia hanya menekan bubble. Itu yang membuat dia blong. Nah, Shimano ini juga mempelajari segala macam teknologinya, jadi supaya ketika kita melakukan braking, panasnya itu bisa dikurangi. Nah, itu yang untuk menghindari yang namanya rem blong. Nah, makanya pastinya hashtag pastinya sangat perlu, karena dipastikan bahwa ketika pengereman suhu dia akan lebih rendah daripada yang non-hashtag. Biar panasnya juga cepat keluar dari. Betul ya, dan tentu saja karena ini adalah sudah hashtag, maka motor yang digunakan pun sebaiknya juga ada teknologi hashtag. Ya istilahnya ada komplit lah ya, jadi benang-benang ya betul, jadi lebih maksimal
performa. Ini cocok buat kayak saya nih yang suka ini ngerem terus pakai semua nanti dibilang cuma digigit aja. Iya. Karena kayak gitu. Ketika dia ketemu obstacle atau ketemu lingkungan, dia menggunakan tekniknya dia supaya bermanfaat sebenarnya. Ya. Lanjut lagi nih, ada pertanyaan yang mungkin agak teknikal banget nih. Ya. Untuk bearing clutch-nya dan spring di crossline apa ada yang jual? Bearing clutch-nya, oke. Kalau misalnya kita ngomong ambil contoh ya bearing clutch. Kalau kita ngomong clutch itu kan berarti kan ini ya, ini clutch ya. Nah, untuk sementara di dalamnya kita nggak sediakan. Karena ini kemungkinan jarang sekali mengalami kerusakan selama maintenance-nya betul. Jadi gini, yang namanya clutch ini kan bisa diaktifkan dan tidak dinonaktifkan. Ya. Tujuannya supaya pergerakan cage di bawahnya berhenti. Tapi seiring pemakaian, biarpun kita aktifkan, ini mungkin bisa masih boleh. Nah, itu tujuannya kita perlu servis di dalamnya. Jadi diservis, dibuka, dibersihkan dalamnya, terus kita mungkin ada beberapa yang perlu kita kasih fix lagi, maka itu akan kembali normal. Jadi ini jarang sekali rusak, kecuali kalau ada isu mungkin jebol gitu ya, mungkin jebol. Tapi ini jarang sekali rusak. Terus apa lagi? Spring macros plan. Nah, oke. Macros plan. Nah, kebetulan kita di sini nggak bawa alat ya. Jadi di Shimano sendiri untuk bagian rear body itu adalah bagian yang nempel dengan sprocketnya. Ya. Itu tidak memungkinkan untuk dibuka. Jadi kalau misalnya, let's say ada kerusakan di luar macet gitu, atau nggak mau gerak sama sekali, maka seluruh rear body itu harus siap. Dan itu bisa, tapi kita harus melakukan pemasangan. Jadi memang nggak ready stock sekarang ini, nggak ready stock. Tapi bisa dipesan, prinsipnya sih bisa dipesan. Tapi secara keseluruhan rear body. Tapi saya juga nggak pernah dengar sih yang ada ini jarang banget. Iya, jarang banget sih. Betul. Lanjut lagi nih, ada yang kemarin dari nih Pak Gading Prastio. Kenapa M6100 menggunakan microspline? Kalau upgrade kan harus ganti prehab. Ya betul. Sama seperti family 12 speed lainnya yang sudah muncul duluan. Karena Shimano ini adalah kombinasinya dari 10T sampai 51T, maka dia menggunakan rear body yang jauh lebih kecil daripada yang normal sebelumnya seperti 11 speed. Kecil. Itu yang dinamakan dengan microspline, karena ukurannya lebih kecil. Dan dipastikan karena teori M6100 ini 12 speed juga, dan kombinasinya adalah 51T, maka mau nggak mau juga harus microspline. Tapi ada opsinya, yang masakin juga ready kemarin. Kalau mau pakai yang normal, nggak mau upgrade, pakainya yang 11 speed. Nah, kalau pakai 11 speed itu rider bisa pakai hub yang sekarang ada, gitu ya. Dan kombinasi sprocketnya adalah 11T sampai 51T lagi. Cuman ya memang jauh ya. Lanjut lagi nih, ada live comment tadi. Ya, crank single buat dual bisa nggak? Bentar. Ya, gimana maksudnya? Ya, mungkin gini. Untuk kalau kita ngomong 12 speed ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa ada varian single dan double. Ada varian single dan double. Jadi untuk keluarga 12 speed ini pastinya ada single dan double. Tapi kembali lagi catatan saya adalah sprocketnya pasti berbeda rasionya, kombinasinya pun juga berbeda. Kalau double menggunakan 10-45T. Oke. Ya, kalau single 10-51T. Nah, sedikit saya jelaskan lagi kalau misalnya crank single tapi buat double, misalnya dikombinasikan dengan genre yang di 11 speed, jawabannya nggak bisa. Tetapi ketika sudah pakai single, misalnya 12 speed dan terus mau menggunakan double untuk 12 speed juga, maka cranknya pun juga nggak bisa. Nah, kan gini, single ini pastinya tidak ada baut temunya untuk menambah chainring.
Jadi pastinya kalau rekan-rekan di sini kalau lihat Feng Shui dan kebetulan kalau 12 itu pakai direct mon. Ya, jadi direct mon tuh ada toolsnya, tinggal dibuka aja, langsung dilepas. Kalau Mercedes lagi bikin praktis sekali. Beda sama yang Feng Shui dunia motor sebenarnya ada mungkin tak tahu. Oh ya, harus dilepas satu-satu. Kalau ini jauh lebih simpel. Nah, untuk yang double nanti suatu saat kita akan review kalau memang produknya sudah ada. Kita bisa kolaborasi lagi dengan Mas Akin untuk review yang double. Nah, posisi chainring depannya pun juga akan berbeda. Jadi pastinya kalau misalnya dari riders yang sudah beli misalnya single, nah terus mau jadi double, maka chain wheelnya atau presetnya harus ganti dan sprocketnya pun harus ganti yang jauh lebih. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi kan dari teman-teman rider di sana, kalau tanya-tanya bisa langsung ketik ya di live-nya di komentar ya. Dan ini oh iya mungkin ada yang nanya lagi tentang harga walaupun tadi kita bahas mungkin Pak dari Diore harga retailnya. Oke, Diore untuk 1x12 ya, untuk 2 piston, brake-nya menggunakan 2 piston itu harga SRP-nya adalah 5.198.000. 5.198. Kalau istilahnya kalau pakai K. Oh iya. 5.198K ya. Nah, untuk SRT dengan single pakai 2 piston juga itu di 6.398K gitu ya. 6.398.000. XT single dua piston itu di harga 8.898K. Nah, kalau STR single 4 piston 24.48, jadi cukup jauh. Nah, khusus untuk XT dan SLE itu ada varian 4 pistonnya. Ya pastinya harganya lebih mahal. Saya apa loh yang ini 9898. Harganya angka tadi sore sama ini. Dan ini kebetulan ini brake yang kita pegang ini adalah yang masih 2 piston. Oke, masih 2 piston. Nah, ini Mas Agen kalau pengen tahu bedanya, ini 4 piston. Lebih panjang dan lihat ada lekukannya ada dua. Ada piston mungkin buat rider nih atau piston yang pertama dan piston yang kedua. Double kanan kiri. Jadi stopping power lebih pastinya. Nah, ini yang single cuma 1. Saya pegang dulu Pak. Ya siapa tahu. Iya. Next project. Ini shiny banget ya di antara yang lainnya. Kalau kita lihat dari segi warna ya, antara SLX XT ini warnanya kan black gitu ya, memang warna umum. Tetapi kalau untuk XTR itu dibuat warnanya jauh lebih bagus. Memang dibuat dia premium sekali. Jadi dari jauh udah kelihatan kan kalau yang pakai XTR tuh langsung, wih, XTR nih, nah gitu. Ya, terima kasih juga sudah mencoba. Mencoba ini. Ya, mencoba XT dari 12 speed-nya gitu ya. Mungkin buat rekan-rekan rider di sini yang mungkin belum lihat reviewnya Mas Agung untuk yang XT 12 speed, mungkin singkat aja Mas Agung. Mungkin gimana rasanya sih? Jadi lihat kaget saya yang wawancara beliaunya. Jadi yang paling terasa sih memang di masalah shifting sih, Pak. Ya. Terutama kan ketika shifting dia tuh sangat irit banget. Jadi udah ganti pertama ketika misalnya di turunan tiba-tiba ada tanjakan mendadak, ya itu kan kayak ada tension kalau nggak beres ini ya itu suka kayaknya atau shifting itu gak enak banget. Kalau ketika pakai ini tuh saya nggak merasakan hal itu. Ya, terutama ketika DRX ini kan dia maksimal bisa sampai 4 upshift sekaligus ya. Ya itu namanya wah teknologi. Kasih bocoran lagi. Nggak apa-apa. Ya itu teknologinya namanya rectifier. Satu kali tekan itu sangat membantu banget lah untuk saya yang mungkin powernya nggak seperti aslinya, jadi ini sangat terbantu. Itu reviewnya sih. Dan juga mungkin dari segi durability sih Pak. Ya. Itu
karena waktu itu crash dan cukup cukup fatal sih, boleh dibilang sih crashnya. Oke. Dan saya tengok RB-nya masih selamat ya, dan shiftingnya juga tetap masih nggak berubah gitu. Ya, itu yang paling sekarang sih. Ya, jadi buat riders yang gabung di live yang kita sekarang ini, jangan ragu gitu ya. Kalau memang mau pengen upgrade dari sebelumnya menjadi 12 speed, bisa langsung coba tentu saja. Dan bisa dirasakan sendiri sensasinya menggunakan Shimano 12 itu seperti apa sih. Mungkin nanti suatu saat mungkin bisa sharing juga nih di sosial media kita gitu ya, gimana caranya feelingnya selama ini menggunakan Shimano 12 speed. Nah, itu aja sih. Jadi jangan lupa bisa follow dan ini akunnya Shimano CVR Indonesia kalau mau tahu informasi lebih lanjut. Ya, dan juga nanti kalau misalnya tadi pertanyaan bisa dijawab. Ya, gitu. Ya, dan terima kasih juga Pak Sugi. Terima kasih sudah di penghujung acara ini live video-nya. Terima kasih juga teman-teman yang udah hadir, udah nonton, udah pantangin live kita nih. Ya mungkin yang tadinya iseng-iseng itu akhirnya iya kayaknya asik juga gitu. Cobain ya, bisa langsung di toko sepeda terdekat. Ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di live IG Shimano CVR Indonesia selanjutnya. Bye.